Motor-motoran dulu ah. Aku udah siap beraktivitas yo lur. Hari ini aku mau bantu panen sawit untuk warga setempat. Tepatnya yang tinggal di Desa Palembapang, Kabupaten Lampung Selatan lur. Bang, dia lagi panen. Udah selesai panen bang? Belum selesai, tolong bantuin ya, bantuin. Oh ya. Oke. Siapa yang tidak mengenal kelapa sawit? Tanaman yang berasal dari Afrika dan Amerika Selatan ini cukup banyak manfaatnya. Yang paling utama, jadi bahan baku pembuatan minyak goreng. Indonesia sendiri merupakan penghasil terbesar kelapa sawit di dunia. Selain jadi minyak goreng, kelapa sawit juga bisa diolah jadi minyak industri maupun bahan bakar. Memanen buah sawit gampang-gampang susah lur. Pakai alat seperti ini yang tajam di bagian pisaunya. Karena saat panen, pelepah pohon sawit harus dipotong juga. Warna oranye kemerahan ini adalah tanda buah sawit sudah matang dan siap untuk dipanen lur. Jika dirawat dengan baik, pohon sawit dapat terus panen hingga 30 tahun lamanya. Setiap satu tandan sawit beratnya beragam, tergantung dari seberapa banyak buahnya. Kalau yang aku bawa ini kira-kira 20 kg. Berat lur. Mau aku bawa ke pengepul iki? Pak, saya bawa pulang dulu ya. Oh, langsung antar aja dulu. Iya, ya. Dul. Saya mau lanjut kerja yang lain ya. Iye toh ini ibu-ibu, kok malah berhenti di tengah jalan? Kok aku agak merinding yo? Dol, ngapain berhenti situ? Ayo cepat jalan. Ini bang, ibu-ibu nih di tengah jalan kagak mau minggir. Udah minta tolong. Ibu mana nggak ada? Cepetan jalan. Ini bang. Bedalah, masa siang-siang ada demit? Aku iki lagi kerja, gak bakal ganggu situ. Selamat sampai kampung. Untung gak mati lagi motornya. Bikin deg-degan naik. Sebelum dijual, biasanya buah sawit ini akan dikumpulkan ke pengepul lur. Pak, mau minta rontokan sawit Buat apaan? buat dimasak. Ambil aja di dalam. Rezeki gak kemana lur. Habis kerja, perut lapar. Ada Kak Umi datang mau masak sawit. Penasaran juga sih, ini sawit emangnya bisa diolah jadi masakan apa ya? Tak kira bercanda lur, ternyata bener. Mereka sedang nyiapin bahan masakannya. Kalau gitu, aku mesti cepat olah sawitnya juga. Sawit harus kucuci. Oh iya, buah sawit ini akan banyak mengandung lemak jenuh yang seringkali disebut lemak jahat. Karena kalau dikonsumsi bisa menimbulkan berbagai penyakit. Proses perebusan buah sawit ini pun memerlukan waktu yang cukup lama lur.
kira-kira 1 jam lamanya. Sambil menunggu sawit selesai direbus, kita lihat persiapan dari Kak Umi yuk. Katanya Kak Umi mau bikin sawit katsu seruit. Kalau katsu, makanan khas negeri Jepang. Sementara sambal seruit adalah makanan khas Lampung. Wah, ajib iki lur, memadukan kuliner dari 2 negara. Mulai dari katsunya ya. Bahan-bahannya ada telur, tepung roti, tepung terigu, garam, penyedap rasa, dan daun bawang. Lalu untuk sambal seruitnya ada tomat, bawang merah, rawit, dan kemangi. Ibu langsung menyiapkan sambal seruitnya. Cabai rawit dan garam dihaluskan bersamaan. Ketika sudah agak halus, barulah masukkan bawang merah. Lihat sambal seruit ini, seger banget ya lur. Terakhir, tambahkan tomat, pedes dan seger pasti nih lur. Nah, untuk adonan katsunya, Kak Umi mencampurkan tepung terigu dengan 9 butir telur. Semakin banyak telur, makin gurih lur. Dan adonan juga bisa kali sempurna. Mumpung masih panas, kita kupas kulit buah sawitnya lur. Jika dilihat sekilas, warna daging buahnya mirip seperti ubi kuning. Kak, Iya. ini Kak, sawitnya Kak udah aku rebus, udah aku kupas kalian. Oh iya, makasih ya, Dul. Ada yang bisa saya bantu lagi Kak? Sementara itu dulu. Oh, makasih Kak. Iya, oke. Setelah itu, adonan akan diberi tambahan irisan daun bawang. Barulah yang terakhir, kita iris buah sawitnya. Karena bijinya cukup besar, maka cara mengirisnya seperti mengiris mangga yo, tipis-tipis ae. Daging sawit memang agak sedikit berserat. Supaya lebih enak dimakan, dagingnya perlu dicacah sebelum dimasukkan ke adonan. Dengan tambahan daging buah sawit, warna adonannya jadi makin cantik ya lur. Langsung menguning. Saatnya mencetak adonan katsu. Lalu masukkan ke dalam telur yang sudah dikocok dan selimuti dengan tepung roti lur. Dijamin akan makin crispy dan krenyes-krenyes. Sempurna. Langsung kita goreng ya lur. Saat menggoreng katsu, usahakan dengan minyak banyak ya lur. Jadi katsu bisa matang secara sempurna. Menggorengnya pun tidak terlalu lama lur. Cukup sekitar 10 menit hingga warnanya keemasan. Iki lur hasilnya, sawit katsu seruit. Iya lur, gak nyangka toh bisa secantik ini. Sambal seruit di bagian atasnya itu loh, bikin aku makin ngiler liatnya. Panas-panas makan ini dijamin langsung seger. Langsung aja kita cicipi lur. Perutku udah meronta-ronta ini. Perpaduan yang ciamik lur. Gurih dari katsu ditambah dengan sambal seruit yang pedas dan seger. Klop banget rasane. Apalagi ditambah daun kemangi. Istimewir lur. Lanjut makan dulu lur. Yummy banget ini.